Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswaku semuanya? Siswa SMP kelas 8. Video kali ini adalah tentang materi hikmah di balik pandemi COVID-19. Tujuan dari materi kita kali ini adalah yang pertama agar siswa mampu memahami dan mengerti berbagai hikmah di balik pandemi COVID-19. Para siswa, ketika mendengar kata virus corona, yang terekam dalam ingatan kita adalah hal-hal yang menakutkan. Jadi sakit, banyak yang meninggal, sekolah ditutup, mal-mal ditutup, perekonomian lesu, dan lain sebagainya. Namun, di balik musibah tentunya ada hikmah di dalamnya. Mari kita simak videonya berikut ini. Ketika mendengar kata virus corona atau COVID-19, yang terekam di dalam ingatan kita adalah hal-hal yang menakutkan. Jadi sakit, meninggal, sekolah ditutup, mal ditutup, perekonomian lesu, dan lain sebagainya. Pandemi virus corona merupakan musibah bagi semua. Namun, di balik musibah pasti ada hikmah di dalamnya. Apa saja hikmah itu? Yuk kita simak. Yang pertama, Allah menegur dan mengingatkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika virus corona muncul dan menyebar kemana-mana, banyak orang tidak berdaya. Mereka akhirnya terinfeksi dan banyak yang kehilangan nyawa. Manusia bukanlah makhluk yang super kuat, tetapi Allah lah zat yang maha kuat. Maka berserah dirilah hanya pada Allah semata dengan diiringi doa dan ikhtiar. Hikmah yang kedua adalah musibah COVID-19 ini menyadarkan kembali kepada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan soal kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Dari Abu Malik Al-Asy'ari menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Anjuran untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer di tengah maraknya wabah COVID-19 ini sejalan dengan ajaran Islam tentang memelihara kebersihan dan kesucian diri. Nah, kebiasaan menjaga wudhu juga salah satu cara mencegah terkena COVID-19. Hikmah yang ketiga adalah meningkatnya solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak sekali korban dan menyita perhatian masyarakat. Warga masyarakat bersimpati bahu-membahu membantu mereka yang terdampak. Ada yang membagikan masker, hand sanitizer, maupun bahan makanan bagi mereka yang tidak mampu. Nah, yang lain menyumbang APD, juga konsumsi untuk tenaga medis dan yang lainnya. Semangat berbagi dan tolong-menolong inilah mesti ditumbuh kembangkan di masyarakat dalam setiap keadaan, tidak hanya ketika terjadi musibah, karena Allah SWT memerintahkan hambanya untuk selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Hikmah pandemi selanjutnya adalah polusi berkurang. Karena banyak pabrik yang tutup sejak pandemi corona, polusi di udara, air, darat berkurang drastis. Polusi asap kendaraan berkurang karena kendaraan yang tidak banyak melintas di jalan raya. Riset menunjukkan kandungan CO2 atau karbon dioksida dan NO2 atau nitrogen beracun berkurang banyak di udara dan langit. Yang kelima adalah terbiasa hidup hemat. Karena banyak orang yang diam di rumah, belanja barang dan kebutuhan pun juga berkurang. Mal-mal, kafe, restoran, sepi pengunjung. Orang memilih memasak di rumah, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Begitu juga dengan pemakaian plastik, berkurang banyak. Akhirnya bisa mengurangi polusi di dunia juga. Nah, hikmah selanjutnya adalah waktu dengan keluarga lebih banyak. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah monitoring ataupun mengawasi perkembangan belajar anak secara langsung, sehingga menimbulkan komunikasi yang lebih intensif dan akan menimbulkan hubungan kedekatan yang lebih erat antara anak dan orang tua. Selanjutnya, penggunaan media seperti handphone ataupun gadget dapat dikontrol untuk kebutuhan belajar anak. Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Hikmah pandemi yang terakhir adalah guru dan siswa dapat menguasai teknologi untuk pembelajaran secara online. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih, guru dan siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran.
Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba digunakan, seperti e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Form, YouTube, juga media sosial, WhatsApp, dan sebagainya. Sarana-sarana tersebut dapat digunakan secara maksimal sebagai media pembelajaran seperti di kelas. Dengan menggunakan media online tersebut, secara tidak langsung kemampuan menggunakan teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Guru dapat menciptakan pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi, misalnya membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran sehingga para siswa semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru melalui video tersebut. Bagi siswa, penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Para siswa, virus adalah makhluk Allah. Manusia pun adalah makhluk Allah. Semua yang menimpa manusia pasti ada hikmahnya. Musibah atau wabah yang menimpa manusia itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama, sebagai ujian. Seperti dalam Quran surat 2 ayat 155, Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar. Yang kedua, sebagai peringatan. Seperti dalam Quran surat 42 ayat 30, supaya manusia sadar dan bertaubat. Yang ketiga, sebagai penebus dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang Muslim tertusuk duri, melainkan ditetapkannya kifarat penghapus dosa. Oleh sebab itu, dengan meyakini semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon perlindungannya disertai dengan berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, antara lain dengan menjaga kebersihan, makanan yang baik dan halal, insya Allah doanya akan dikabul. Termasuk apabila minta dihindarkan dari wabah penyakit. Apabila sudah berusaha dan berdoa, maka sepenuhnya kita serahkan kepada Allah dengan bertawakal. Nah, bagaimana? Ternyata ada banyak hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Semoga wabah virus corona ini segera berlalu tanpa menyisakan luka yang mendalam. Denyut kehidupan masyarakat pun kembali berjalan normal. Dan insya Allah kita menjadi hamba yang selalu bersabar atas musibah dari virus corona ini. Dan insya Allah kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian video materi dari hikmah di balik pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.